Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa kembali di video saya kali ini yang akan membahas mengenai aspek-aspek yang mengukur studi kelayakan usaha, khususnya pada aspek pasar dan pemasaran. Untuk subaspek yang pertama adalah permintaan konsumen. Apa itu permintaan konsumen? Permintaan konsumen adalah jumlah barang yang diminta konsumen pada berbagai tingkat harga di suatu waktu tertentu. Lalu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya? Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Semakin rendah harga barang, permintaan juga cenderung akan meningkat, demikian pula sebaliknya. Yang kedua adalah harga barang lain yang memiliki hubungan. Yang ketiga yaitu pendapatan. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka permintaan juga cenderung naik, demikian pula sebaliknya. Lalu diikuti dengan selera konsumen terhadap produk atau jasa tersebut. Semakin tinggi seleranya, maka permintaan juga semakin naik, begitu pula sebaliknya. Berikutnya yaitu jumlah penduduk. Tentu saja, semakin banyak jumlah penduduk akan berbanding lurus dengan permintaan konsumen, demikian pula sebaliknya. Dan yang terakhir adalah faktor khusus seperti akses. Semakin susah akses barang itu diperoleh, maka permintaan terhadap barang juga akan semakin tinggi, demikian pula sebaliknya. Contohnya adalah daerah yang kesulitan mendapatkan air minum, maka permintaan terhadap air minum dalam kemasan juga secara pasti akan meningkat. Lalu, kira-kira apa hubungan antara harga barang yang memiliki hubungan? Apakah semakin banyak barang yang memiliki hubungan dengan barang lainnya, permintaan semakin meningkat? Silahkan Anda jawab sebagai poin dan berikan alasannya. Subaspek berikutnya adalah penawaran konsumen. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya? Tidak jauh berbeda dengan permintaan faktor. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Semakin tinggi harga barang, penawaran juga akan naik, demikian pula sebaliknya. Yang kedua adalah barang yang memiliki hubungan. Berikutnya adalah harga input atau ongkos produksi. Semakin tinggi ongkos produksi, maka penawaran juga semakin naik. Lalu diikuti dengan faktor tujuan perusahaan dan faktor khusus, misalnya adalah akses. Lalu, untuk kedua faktor ini, yaitu barang yang berhubungan dan tujuan perusahaan, kira-kira apa pengaruhnya terhadap penawaran konsumen? Apakah semakin tinggi penawaran juga akan semakin tinggi pula atau sebaliknya? Silakan Anda cari setiap poin bernilai 1. Agar kita dapat mengenal permintaan dan penawaran produk sejenis maupun substitusinya, maka kita perlu melakukan analisa terhadap beberapa hal. Yang pertama adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli berbeda yang mungkin memerlukan produk atau marketing yang berbeda pula. Pembagian tersebut dapat dilakukan melalui beberapa variabel yang diperkenalkan Kohler, yaitu ada variabel geografis, lalu demografis, psikografis, dan perilaku. Analisa berikutnya adalah sasaran pasar atau market targeting. Pada tahapan ini, seorang teknopreneur harus mengevaluasi keaktifan setiap segmen yang telah ditentukan pada tahapan sebelumnya untuk dilayani. Analisis ini terdiri dari dua kegiatan. Yang pertama, evaluasi segmen pasar seperti penjualan terakhir, proyeksi laju pertumbuhan, dan lain-lain. Setelah melakukan evaluasi pada beberapa segmen, maka selanjutnya kita harus memilih beberapa segmen yang akan kita layani. Pemilihan tentu didasarkan pada segmen yang memiliki nilai tinggi bagi perusahaan.
Berikutnya adalah penentuan posisi pasar atau market positioning, yang memiliki tujuan untuk membangun keunggulan suatu produk yang akan ditanamkan pada benak konsumen. Jadi pada tahapan ini, seorang teknopreneur sudah harus menetapkan keunggulan produknya yang dapat membedakannya dengan produk lainnya. Berikutnya, saya akan memberikan contoh dari ketiga tahapan tersebut. Contohnya, saya berjualan sandwich, lalu saya akan menentukan segmentasi dari usaha saya. Berdasarkan faktor geografisnya, saya akan menjual sandwich saya di lokasi perkotaan yang memiliki padat penduduk dan berada di kawasan perkantoran. Berdasarkan faktor demografisnya, sasaran saya adalah para karyawan yang berpenghasilan menengah ke atas. Berdasarkan faktor psikografisnya, segmentasi saya adalah karyawan yang memiliki gaya hidup tidak teratur atau jarang memiliki waktu untuk sarapan pagi. Sedangkan terakhir, berdasarkan perilakunya, segmentasi saya adalah para karyawan yang sering jajan atau tidak membawa bekal. Setiap segmen yang telah kita tentukan tentu berdampak pada produk yang akan kita jual. Misal untuk segmen berdasarkan faktor geografis ini, maka produk sandwich harus bisa bersaing dengan sandwich lain di daerah perkotaan, mulai dari kemasan serta harga. Selanjutnya untuk segmen demografis akan berdampak pada sandwich yang harus memiliki kualitas paling baik mulai dari rasa, kemasan, dan tampilan. Untuk tahap penentuan sasaran pasar yang pertama akan dilakukan evaluasi dari keempat segmen ini. Hasilnya menunjukkan bahwa segmen geografis dan perilaku adalah segmen yang memiliki nilai paling tinggi dibandingkan kedua segmen lainnya. Berikutnya, untuk market positioning, sandwich saya memiliki keunggulan dalam hal varian rasa yang berbeda dengan sandwich lainnya, serta kemasannya yang higienis walaupun dijual di pinggir jalan. Lalu selanjutnya, bagaimana cara menentukan harga? Penentuan harga dapat diukur berdasarkan daya beli masyarakat. Kira-kira apakah pengertian dari daya beli itu? Silahkan dicari, ini mendapatkan 1 poin. Daya beli dapat diukur dari tingkat pendapatan dengan disposable income. Namun untuk mengukur pendapatan seseorang tidaklah mudah, dikarenakan pendapatan tidak hanya bersumber dari gaji pokok saja, sehingga haruslah dibuat beberapa strategi. Sebelum saya jelaskan mengenai strategi harga, saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai strategi produk. Di dalam strategi produk, pihak perusahaan harus mendefinisikan, memilih, dan mendesain suatu produk disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan. Strategi ini meliputi penentuan logo dan mutu, menciptakan merek, menciptakan kemasan, dan keputusan label. Berikutnya, untuk strategi harga dapat ditentukan berdasarkan 3 hal. Yang pertama, skimming price, yaitu dengan menentukan harga awal produk yang ditetapkan setinggi-tingginya dengan tujuan produk atau jasa memiliki kualitas tinggi. Strategi yang kedua adalah penetration pricing, yaitu dengan menetapkan harga serendah-rendahnya mungkin untuk menguasai pasar. Strategi yang terakhir adalah quo pricing, yaitu harga ditetapkan sesuai dengan harga pesaing. Berikutnya adalah strategi lokasi dan distribusi beserta sarana dan prasarana pendukung menjadi sangat penting, sehingga terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk memilihnya, seperti dekat dengan kawasan industri, lokasi perkantoran, lokasi pasar, pemerintahan, perumahan atau masyarakat,
mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi serta sarana dan prasarana lainnya, contohnya jalan, pelabuhan, dan lain-lain. Strategi yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah strategi promosi. Terdapat beberapa sarana promosi yang perlu dipertimbangkan seperti iklan atau advertising, promosi penjualan atau sales promotion, publisitas, dan penjualan pribadi. Tahapan berikutnya yang harus dilakukan oleh seorang entrepreneur adalah menyusun ramalan penjualan. Peramalan dipakai untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa mendatang pada saat sekarang. Peramalan bukan dilakukan menggunakan kekuatan magic, namun berdasarkan data masa lalu. Untuk melakukan peramalan permintaan dapat dilakukan dengan survei niat pembeli, meminta pendapat para ahli, dan lain-lain. Selanjutnya, carilah aktivitas apa saja yang dapat dilakukan untuk meramalkan permintaan konsumen. Jika ini dijawab, ada 1 poin tambahan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa langkah peramalan. Yang pertama, pastinya adalah mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan harus berbentuk time series data. Selain itu, pengumpulan juga dapat dilakukan dengan bentuk datanya adalah data primer maupun data sekunder. Silakan dicari apakah pengertian dari time series data dan data primer dan sekunder itu sendiri. Masing-masing memiliki 1 poin. Lalu pada tahapan yang kedua adalah mengolah data sesuai dengan prosedur time series. Berikutnya menentukan metode peramalan yang sesuai dan dilanjutkan dengan interpretasi dan proyeksi data. Apa perbedaan dari interpretasi dan proyeksi data? Ini juga ada 1 poin tambahan jika ingin menjawab. Dan terakhir adalah mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Selamat berjumpa kembali di video saya yang lainnya.